Ibu yang menarik juga, saya ini mau lihat, kan biasanya politisi itu pasti ada jejak digitalnya dong. Oh iya. Selama 3 iya. periode, saya pengen tahu nih, kalau saya search nama Ibu Yusria Zinun, kira-kira apa nih berita yang keluar? Nanti mungkin dari berita itu saya mau tanya-tanya sama Ibu, boleh dong? Boleh. Ya? Udah yang baik-baik ya. Coba ini ya, biasa kita lihat. Iya, Saya iya, Ibu bagus. Yusria Zinun. Nah, Apa tuh yang ada di jejak apa digital nih saya? jejak digitalnya? Mudah-mudahan yang baik-baik. Amin. Wah, ini ada menarik nih. Yusria Zinun kalau cari duit jangan di politik. Kenapa nih, Bu? Itu di mau tahun berapa Apa ya nih semua. ceritanya? Jadi begini, tadi kembali ke cerita ayah saya. Ketika saya diminta satu partai politik untuk Bu, Ibu di sini ya gitu. Langsung diamanahkan jadi caleg. Ayah saya cuma bilang gini, satu, jangan cari uang di politik. Ayah dulu jadi anggota dewan tidak kaya, tapi keberkahan. Silakan kamu usaha, lanjutkan usaha yang kamu bisa. Termasuk ini kan usaha yang kami jalani, yang saya jalani juga adalah amanah dari orang tua. Kalau mau cari uang ya jadi pengusaha. Kalau di politik itu pengabdian. Ini pesan ayah saya nih, jangan tampil mewah katanya gitu. Kemudian jangan cari uang di politik. Kalau kamu tujuannya cari uang, kamu jangan jadi politisi. Khawatir nanti banyak godaan gitu ya, banyak godaan. Karena dunia politik itu kan bisa dibilang banyak hal di balik meja gitu ya, banyak godaan gitu. Jadi ayah saya bilang kamu harus bekerja yang baik, digaji berapapun kamu syukuri, dan jangan pernah berpikir untuk menjadi kaya dari politik. Kalau kamu menjadi ada kecukupan rezeki dari bisnismu, itu yang paling utama. Gitu. Politik itu pengabdian, kebaikan, akselerasi kebaikan. Kan lewat program-program kebijakan kita membuat perda, ada undang-undang, kalau di DPRD ada perda. Perda itu kan isinya adalah akselerasi kebaikan. Ketika bicara kita perda tentang transportasi, kita bicara tentang perda budaya Betawi, kita bicara perda tentang RDTR, bagaimana itu adalah sarana akselerasi kebaikan. Mungkin kalau saya seorang diri saya nggak bisa, tapi kalau lewat perjuangan kami lewat perda itu misalnya begitu banyak membantu kartu Jakarta Pintar, itu kan amanahnya perda gitu. Kalau saya bantu paling ya pas 10 orang paling banyak, tapi kalau amanahnya perda, begitu Pak Gubernur tanda tangan, kita punya ide-ide gagasan tuangkan di sana, eksekutif dengan legislatif setuju, dicop menjadi anggaran, keluar, itu dinikmati kebijakan yang dinikmati oleh masyarakat banyak gitu. Jadi memang gak ada yang namanya kalau politik itu justru menambah uang atau kita semakin lebih kaya atau ya. Saya juga tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan yang karena seperti itu. Karena banyak orang yang berpikir, wah dengan saya menjadi masuk ke dunia politik seperti itu bisa mendapatkan hal yang lebih lagi. Iya, gitu. kalau saya secara pribadi karena almarhum ayah saya adalah idola saya ya. Jadi petatah petiti pesannya, nasihat itu seperti masuk ke pikiran saya, ke darah saya. Sehingga kalau ada apa saya kadang-kadang saya takut orang tua saya nggak ridho gitu ya. Pernah satu saat datang ke rumah itu, mohon maaf pakai sesuatu yang baru, dia tanya, ini dari mana gitu. Saya bilang dibelikan sama suami gitu ya. Orang tua tidak pengen Bu ambil. Sering kali menegur. Tampilan pun saya kadang ditegur. Kamu kalau begini, kalau kamu di depan jamaah, kamu nggak boleh ya, gitu. Kamu anak ayah, gitu. Seperti itu. Sangat luar biasa. Pemirsa, tadi kita udah sama-sama denger nih cerita dari Bu Yus soal sosok ayahnya. Saya juga sebenarnya penasaran nih Bu, pengen tahu sosok ayah yang Ibu idolakan itu seperti apa. Tapi saya lebih penasaran juga ini dengan budaya Betawi. Ada di Kampung Budaya Betawi yang tadi saya samperin di awal ya Bu. Kita boleh nggak sih Bu ke sana mau lihat? Senang hati. Saya terima dengan sangat. Kita lihat apa yang ada. Ada kegiatan apa Bu di sana? Ada menari, ada membatik, ada pencaksilat. Wah, pasti seru banget nih. Kita bisa langsung ke sana ya. Iya, Mbak. Nih, ayo pemirsa tetap ikuti saya. Wah, jadi ini nih tadi saya kesini nih Bu, bagus banget loh desainnya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya
Nah, ini ada Gapura Kampung Budaya Betawi Sukapura. Kalau orang lewat pasti udah tahu nih. Iya, pasti pokoknya. ini daerah Betawi banget. Betul, ya. betul, Ibu, betul, kalau betul. untuk Kampung Budaya Betawi ini sendiri udah berdiri sejak kapan sih, Bu? Kita baru hampir 1 tahun ya, yang realnya, real time-nya. Tapi ide gagasan tuh cukup panjang. Saya bersama bapak, bersama suami, bagaimana menerjemahkan ide-ide saya, gagasan-gagasan. Kami bersama-sama berpikir sebetulnya saya punya hutang budi sama kampung saya, sama orang Betawi gitu ya. Karena saya orang Betawi, bagaimana kan di DPRD sudah, perjuangan di Perdanya sudah, bagaimana saya bisa peduli sama masyarakat. Salah satunya hutang budi saya bayar dengan ini Kampung Budaya Betawi, pelestarian budaya Betawi gitu. Jadi jangan sampai budaya-budaya itu jadi terlupakan. Oh iya, anak cucu dan penerus betul. bangsa Menjadi ya, siapapun kita tidak boleh lupa dengan budaya kita. Ibu, ini dari depan kalau saya lihat ini lukisannya bagus-bagus banget Iya, nih. iya, iya, Itu iya. ada tari cokek, ada kerak telur nih, Iya, apalagi kerak kerak telur telur. nih khas banget ya makanan. Iya, betul. Betawi. Ada pencak silat. Ada nah, pencak di sini di silat. Kampung Budaya Betawi ini kita bisa temui semua atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah dalam 1 pekan kegiatannya memang tidak berhenti. Jadi tari cokek. Nah, sekarang anak-anak sedang belajar tari Betawi itu setiap Sabtu pagi. Kemudian kuliner. Nah, salah satu kan kerak telur ya. Kerak telur, ada gabus pucung, ada lain-lain. Kemudian pencaksilat. Di silat Betawi ini di sini ada beksi, ada aliran-aliran lain Rabu malam. Jadi memang kami gambar semua di sini adalah sebagai representasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Oh, ini ada juga tokoh Betawi ya. Ini tokoh Betawi, Bang. Bang Siapa nggak kenal Bang Benyamin. Benyamin dengan Iya. lagunya? Hati-hati sama orang Betawi ngangenin. Ah. Wah, kangen nih. Bener. Ini yang ngangenin yang ini. Ngapain nih? Nah, Membatik ya? ini ibu-ibu tetangga. Nah, ini salah satu tadi kan hasil apa namanya lukisan depan tuh lukisan kain motif Betawi. Iya. Nah, kita punya lukisannya, kita melukis juga di sini di real time-nya dilukis. Nah, nih ibu-ibu nih keren-keren. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah, nih Mbak Ges. Ternyata membatik itu kalau kita pakai udah begini kelihatannya kita nggak pernah membayangkan prosesnya. Seperti ini dulu nih. Gambar, kemudian dengan malam. Nah, ini baru mulai menggambar nih Mbak Ges nih. Ini baru mulai kan. Ini ibu-ibu, tetangga-tetangga semua nih kebetulan. Tetangga-tetangga, biasanya ada sekitar 10-20 orang. Ini nama Menggambar. batiknya batik tulis. Iya, ini batik tulis. Karena kalau batik kan ada printing, ada tulis. Ini Iya. tulis asli. Kalau dijual lumayan loh. Gitu. Jadi Bisa membantu di samping juga ibu-ibu ya. melestarikan, saya kita ajak untuk pelestarian budaya. Mereka juga nanti mudah-mudahan menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi ibu-ibu. Kan ibu bisa kerja di rumah nih yang begini. Iya. Nah, ini Membantu hasil nih. pendapatan untuk Iya, keluarga, menjadi gitu perempuan ya. yang kuat, perempuan yang tangguh. Tuh malamnya kan, bagaimana batik itu menjadi harganya sangat mahal karena prosesnya juga Ini panjang. berapa lama sih Bu untuk proses pembuatannya sampai ini kan hasil jadi Ya, Bu? ini hasil jadi. Untuk sampai hasil jadi seperti ini, sebagus ini butuh proses berapa lama Bu? Ini 1 sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tergantung lama ya. bagaimana. Ini kan budi ya, seni. Jadi kalau lagi perasaannya senang, bahagia, ibu bisa dengan telaten. Tapi kalau lagi enggak ya berhenti istirahat. Untuk sampai begini bisa 1 sampai 2 bulan. Makanya batik tulis jadi mahal gitu. Nah, pemirsa kalau beli batik tulis jangan nawar. Iya. Susah bikinnya ya Bu ya. Dan pasti beda antara walaupun misalnya gambarnya sama, tapi kan ada saja sentuhan yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan antara gambar ini dengan yang ini. Ada misalnya ini lebih besar, yang ini agak beda. Jadi walaupun dia warnanya sama, motifnya sama, tapi tidak ada kesamaan. Kalau kita pakai pasti ada bedanya gitu. Karena memang kan apa ya hasil guratan tangan itu langsung Guratan tangan. Jadi melukis di atas melukis ya, kain. di atas Nah, kain. Tapi Bu, ini ibu-ibu yang sekarang lagi bikin batik, ini awalnya memang udah ada keahlian membatik atau seperti apa? Jangan salah loh Mbak Ges, ini dari nol. Ibu-ibu Dari jadi nol. tidak terlalu batik tuh apa, bagaimana caranya. Mereka juga sampai wow gitu ya, oh ternyata begini ya. Seperti ini ternyata membatik benar-benar ibu-ibu yang
tidak tahu sama sekali, sama dengan saya gitu ya. Kita kan tahunya coba pakai gitu ya. Jadi ini mereka akhirnya bisa didatangkan guru atau seperti apa sih? Iya, guru kami datangkan. Kebetulan ada teman yang pandai membatik. Saya minta, Bu, ajarkan tetangga saya membatik. Sebetulnya utamanya itu bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi perempuan bisa menambah penghasilan walaupun ada di rumah gitu ya. Semangatnya itu semangat melestarikan motif-motif Betawi dan membuat motif-motif Betawi. Jadi guru kami datangkan setiap minggu. Jadi saat ini ada berapa banyak sih Bu ibu-ibu yang bergabung untuk membatik itu? Iya. Kalau di sini? Mbak, dari 40 tinggal sekitar 15-20 orang. Memang ketelatenan, kesabaran, ketekunan itu tidak mudah. Ini ibu-ibu yang lulus ujian. Ada 10-15 orang gitu. Yang kuat ya. Ini yang telaten sekali. Tapi udah sampai menjual nggak sih Bu? Maksudnya ini hasil-hasilnya udah dijual ke pasaran atau udah seperti apa sih sejauh ini? Ada yang sudah dijual, tapi ada juga yang belum. Masih belum ya. Ada yang belum percaya diri. Jadi pakai sendiri ya. Sarung bantal. Ini jangan-jangan dari sini atau gimana? Ini ibu-ibu pintar loh, tinggal sebutnya bagaimana menggambarnya di atas kain, tinggal mewarna.